mengadakan bimbingan kelompok. Jadi sebelum terlaksananya bimbingan kelompok ini, kita itu mari melakukan doa bersama. Yang mana doa ini saya pimpin dalam agama Islam. Jadi yang lain bisa menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa di Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga pelaksanaan bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Yang mana Engkau selalu memudahkan apa yang kami lakukan yang mana ini positif. Ya Allah, semoga aja berjalan dengan lancar. Selalu diberikan kepada Allah. Ya Allah, berilah kami kemudahan dan semoga menjadi bermanfaat untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah sesi doa tadi, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Oke, baik Elza. Baik, izin berpendapat. Jadi menurut saya bimbingan kelompok itu adalah sebuah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, biasanya sih dalam kelompok kecil, dan itu tuh bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan, juga bisa untuk bertukar pikiran dan lain sebagainya. Oke, pendapat yang bagus sekali. Jadi, apakah ada yang lain? Oke, tidak ada. Bisa saya simpulkan ya, kalau misalnya bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan yang mana kita itu membahas tentang permasalahan apa yang sering terjadi belakangan ini, dan yang mana dengan ada bimbingan kelompok itu kita itu bisa memecahkan suatu masalah dengan baik karena kita itu dapat pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain. Oke, setelah itu ada namanya tujuan. Siapa yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok ini? Angkat tangannya. Oke, baik Elza, silahkan. Jadi menurut saya salah satu tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah untuk bertukar pikiran. Jadi kita bisa saling berbagi tentang permasalahan yang kita alami, terus juga berbagi mengenai pendapat, solusi yang kita punya, seperti itu. Oke, apakah yang lain ada? Oke, Tria, silahkan. Selain itu, tujuan dari bimbingan ini juga kita mampu mengakrabkan anggota-anggota di kelompok ini. Oke, pendapat yang sangat bagus. Ada yang lain teman-teman? Oke, silakan Atta. Jadi tujuan dari bimbingan ini bisa mengakrabkan lagi serta dengan sukarela mengembangkan pendapat dan menghargai pendapat tersebut. Itu sangat baik sekali pendapatnya. Ada yang lain? Oke, tidak ada. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah yang pertama adanya pengakraban antara satu sama lain di dalam suatu kelompok. Baru yang kedua, dengan adanya bimbingan kelompok ini seperti yang Elza katakan tadi, kita itu dapat memecahkan suatu masalah dan akan mendapatkan jalan keluar yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada cara pelaksanaan. Siapa yang tahu cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini? Oke, tidak ada yang tahu. Jadi, biar saya jelaskan pelaksanaan dari bimbingan kelompok ini. Yang pertama, kita itu harus memiliki norma-norma yang sesuai dengan sikap-sikap atau cara perkataan kita. Baru, kedua itu adanya kesukarelaan dalam menjawab. Jadi ketika temannya itu menjawab, kita itu harus saling menghargai pendapat dia, dan ketika kita ingin bertanya, kita itu mengangkat tangan terlebih dahulu menggunakan tangan kanan. Jika ada dua orang atau lebih yang sama dalam mengangkat tangan, kita itu mengadakan kesepakatan siapa yang duluan nih. Oke, apakah dapat mengerti pelaksanaannya? Oke, jadi setelah pelaksanaan tadi, kita itu akan melanjutkan ke asas-asas dalam bimbingan kelompok. Siapa yang tahu asas-asas dalam bimbingan kelompok apa saja? Oke, sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita beri kesepakatan nih, siapa yang terlebih dahulu? Elza. Oke, Elza terlebih dahulu. Silakan Elza. Baik, jadi asas-asas dalam BKP itu kan ada beberapa, tapi salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, di mana dalam kita berdiskusi kita tuh harus bisa menjamin kerahasiaan antara anggota kelompok. Jadi apapun yang didiskusikan, apapun permasalahan yang dibahas itu jangan sampai diketahui oleh pihak di luar kelompok. Oke, itu pendapat yang sangat bagus. Ajasnya itu benar, adanya ajas kerahasiaan. Setelah itu ada ajas apa saja? Siapa tadi? Oke, Tria. Selain itu ada ajas kesukarelaan, di mana kita dengan sukarela
senang hati memberikan pendapat. Oke, yang kedua tadi kata Tria ada ajas kesukarelaan. Setelah itu ada siapa lagi? Siapa lagi? Oke, Arta. Ada asas kenormatifan di mana dalam asas kenormatifan ini kita harus berpendapat dengan sopan dan santun. Seperti itu, dan apabila kita ditanya kita harus berterima kasih. Setelah itu kita harus mengikuti setiap norma-norma yang sudah ada peraturan. Oke, sangat baik. Yang ketiga menurut Arta itu ada ajas kenormatifan. Lalu ajas yang keempat, Artina. Jadi menurut saya asas normatif itu adalah asas keterbukaan, di mana diharapkan setiap anggota kelompok wajib bersikap terbuka terhadap sesama kelompok. Oke, Ardina sangat benar. Yang keempat itu ada keterbukaan, yang mana kita itu harus terbuka dalam melakukan pendapat. Di sini bisa saya simpulkan. Yang pertama tadi ada kerahasiaan. Kita itu harus menjaga semua rahasia yang kita sudah diskusikan di dalam kelompok ini. Baru yang kedua itu ada kesukarelaan. Seperti yang tadi dibilang Pria, kita itu harus sukarela dalam mengajukan pendapat-pendapat kita, karena pendapat kalian itu sangat penting untuk bimbingan kelompok ini. Baru yang ketiga itu ada asas kenormatifan, yang mana seperti kalian lakukan sekarang, kita itu bersikap dengan baik, yang mana sesuai dengan norma-norma yang ada. Lalu yang keempat itu ada asas keterbukaan, yang mana semua orang yang ada di kelompok ini itu terbuka mengajukan pendapat, tidak ada yang disembunyikan di dalam dirinya. Oke, setelah tadi udah ada asas-asasnya, sekarang kita ini untuk pengakraban nih di antara satu sama lain di dalam kelompok ini, kita akan mengadakan satu games, yang mana nama gamesnya itu saya, kamu, kamu. Jadi misalnya nih, saya menapu ke sebelah kiri saya nih, ke Ardina. Ini contoh. Halo Ardina, saya Rifa. Baru Ardina balik lagi. Halo Rifa, saya Rifa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mulai dari Arta terlebih dahulu. Ardina, saya Arta. Arta, saya Ardina. Halo Rifa, saya Ardina. Halo Ardina, saya Rifa. Halo Elza, saya Rifa. Halo Rifa, saya Elza. Halo Pria, saya Elza. Hai Elza, saya Tria. Eva, saya Tria. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita tadi sudah bermain games, jadi kita akan melanjutkan kegiatan kita. Jadi kegiatan selanjutnya itu saya sebagai pemimpin kelompok pada pagi hari ini, yang mana saya akan membawakan topik yang ingin saya sampaikan nantinya, dan jika di kegiatan berikutnya itu akan dibawakan oleh teman kita yang lain dengan topik yang berbeda. Jadi apakah kalian ini sudah siap nih dengan topik kita pada pagi hari ini? Siap. Oke, sangat semangat ya semuanya. Jadi kita akan membahas topik menunda-nunda pekerjaan tugas. Yang pertama itu saya ingin menanyakan, mengapa topik ini sangat penting untuk dibahas pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa? Oke, sangat banyak sekali nih. Kita mulai dari Tria terlebih dahulu ya. Terima kasih Eva. Jadi saya kenapa topik ini penting untuk dibahas pada hari ini, karena kita mahasiswa itu banyak sekali yang menunda-nunda pekerjaan, mengerjakan tugas sekolah, bisa itu jadi karena panas ataupun karena ini terus malam sendiri. Pendapat yang luar biasa. Oke, selanjutnya Elza. Baik, pendapat. Jadi menurut saya itu penting dibahas untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi mahasiswa. Karena kan mungkin mereka itu ada memiliki rasa takut, tidak percaya diri, masih dalam tugas. Jadi melalui topik ini yang dibahas, semoga ditemukan gitu strategi untuk mengatasi hal tersebut. Oke, terima kasih Elza. Itu pendapat yang luar biasa. Selanjutnya Ardina. Terima kasih atas kesempatan Anda. Jadi menurut saya, mengapa topik ini perlu dibahas, karena seringkali mahasiswa itu mengalami stres saat menunda tugas, karena itu dapat meningkatkan
Selanjutnya apa? Jadi kenapa KPDB pengen dibahas? Karena KPDB itu dari teman aku ini selalu menjadi permasalahan bagi mahasiswa. Dimana apabila deadline-nya udah hari Sabtu, kita kan jangan langsung semalam. Dimana jadi tugas yang kita kerjakan juga tidak maksimal. Oke, terima kasih Arta. Ini juga pendapat yang sangat luar biasa. Jadi dapat disimpulkan mengapa topik ini penting untuk dibahas. Yang pertama itu karena banyaknya orang yang stres karena menunda-nunda pekerjaannya. Baru yang kedua itu karena dia menunda-nunda tugasnya, dia itu mengerjakannya itu H-1 sebelum pengumpulan tugas. Yang mana itu tugasnya itu jadi tidak maksimal dan banyak kesalahannya. Baru yang ketiga itu tuh untuk mendorong orang-orang yang menunda tugas itu lebih termotivasi dan lebih percaya diri untuk mengerjakan tugasnya secara cepat. Baru yang keempat itu tuh banyaknya mahasiswa yang menunda-nunda mengerjakan tugasnya. Jadi dari semuanya ini itu tuh membuat saya mengambil topik tugas ini. Sebenarnya menurut kalian nih penyebab apa yang membuat mahasiswa itu menunda-nunda dalam pengerjaan tugasnya? Siapa yang bisa berpendapat? Angkat tangan. Oke, baik Elza, silakan. Jadi menurut saya salah satu penyebab mahasiswa itu sekarang menunda tugas adalah deadline yang diberikan dosen itu cukup lama, mungkin dalam seminggu atau 2 minggu. Jadi dalam pikiran mahasiswa itu masih lama kok, masih seminggu lagi, masih 2 minggu lagi. Padahal tanpa sadar tugas-tugas lain juga berdatangan, jadinya akhirnya menumpuk dan ditunda-tunda seperti itu. Oke, terima kasih Elza, pendapat yang sangat luar biasa. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan pendapat? Oke, Elza, silakan Anta. Jadi kalau itu rasa malas. Jadi rasa malas ini harus kita upayakan dari diri kita sendiri. Kita harus melawan rasa malas itu baru kita kerjakan dulu. Oke, terima kasih Arta. Itu juga pendapat yang luar biasa. Jadi dapat saya simpulkan kalau misalnya penyebab dari pengerjaan tugas yang ditunda-tunda ini, yang pertama itu karena deadline yang dikasih dosen itu lama. Jadi mahasiswa itu berpikir, oh masih lama kok, seminggu lagi. Tapi dia tuh lupa kalau misalnya masih banyak tugas-tugas yang diberikan oleh dosen lainnya. Baru yang kedua, rasa malas. Seperti yang dikatakan Arta tadi, rasa malas itu terus-menerus di dalam diri mahasiswa tersebut. Jadi itu dapat menunda pekerjaan tugasnya. Oke, selanjutnya kita itu masuk ke akibat. Menurut kalian, apa yang didapat atau akibat apa yang terjadi kalau misalnya mahasiswa itu menunda-nunda pengerjaan tugasnya? Siapa yang bisa berpendapat? Oke, silakan Abina terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan mereka. Jadi menurut saya, jika seseorang atau mahasiswa sering menunda pengerjaan tugas, maka depannya tugas tersebut akan menumpuk dan menjadi banyak, sehingga itu akan menjadi beban untuk mahasiswa mengerjakannya kembali. Oke, terima kasih Abina. Itu pendapat yang luar biasa. Oke, selanjutnya ya. Terima kasih PK karena pernyataan dari tugas menumpuk. Nah, karena tugas menumpuk ini tadi kita mau karena tugas menumpuknya tadi kalangan mahasiswa itu banyak yang menggunakan joki menggantikan tugas-tugas itu dan itu akan menggunakan biaya yang lebih. Selain itu juga mesti semalam karena itu akan menguras energi kita dan memakan energi kita dan membuatkan kita satu. Terima kasih Ria. Oke teman-teman, apakah ada lagi yang bisa berpendapat? Tidak Oke, jadi dapat saya simpulkan dari kita itu menunda-nunda pekerjaan tugas ini. Yang pertama, kita itu bisa mudah stres karena menumpuknya tugas-tugas tadi. Baru yang kedua, itu tuh seperti yang dikatakan Ria, kita itu mengeluarkan banyak biaya karena dia itu nggak akan bisa mengerjakan tugasnya itu dalam semalam dengan sendiri. Jadi dia itu bisa ke joki tugas dan itu mengeluarkan biaya yang cukup luar biasa. Lalu selanjutnya dengan kita itu begadang nih kan larut malam, jadi kesehatan kita itu bisa terganggu dan paginya itu kita tidak akan fit dalam beraktivitas.
Oke, selanjutnya menurut kalian nih solusi apa yang bisa kita kembangkan untuk mengatasi masalah tadi? Ada yang bisa berpendapat? Oke, Tria, silakan. Untuk solusi itu dari kita sendiri, kita harus mampu mengerjakan sedikit demi sedikit kita mencicil, dan kemudian di akhir nanti kita tidak kelelahan lagi. Oke, terima kasih Tria. Apakah ada yang bisa menambahkan? Oke, tidak ada. Jadi, betul yang dibilang Tria tadi. Jadi kita itu bisa menyicil tugas sebelum deadline-nya. Misalnya nih, hari ini ditugaskan. Jadi kita itu bisa menyicil mulai hari ini. Kita itu tidak boleh menanamkan dalam diri kita, oh masih ada besok kok, masih ada minggu depan, kayak gitu. Itu tuh tidak boleh. Baru, solusi yang lain itu, kita itu lebih mempunyai kesadaran dalam diri kita kalau misalnya kita itu belajar atau kita itu mengerjakan tugas itu harus memang benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi bukan oh yang penting udah siap aja kok kayak gitu. Itu tidak boleh karena kita bisa berpikir lagi. UKT kita sudah mahal, fasilitas kos kita juga sudah mahal. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu untuk melakukan atau bertindak dalam melakukan sesuatu. Oke, jadi sekarang kita tuh masuk ke komitmen. Jadi saya ingin menanyakan nih, komitmen apa yang ada di dalam diri kalian setelah kita membahas topik ini? Siapa yang bisa mengajukan komitmennya? Oke, ada 2 orang nih. Siapa duluan nih? Oke, apa komitmen yang kamu dapat setelah kita itu berdiskusi tentang topik ini? Baik, jadi komitmen yang tumbuh dalam diri saya setelah mengikuti ini adalah dimana saya ingin menghindari namanya menunda mengerjakan tugas dengan cara mengatur waktu saya dengan baik. Mungkin dengan membuat jadwal prioritas, misalnya tugas ini deadline-nya lebih dekat, jadi saya taruh dia di paling atas, terus begitu seterusnya. Jadi biar terstruktur gitu loh jadwalnya. Gitu. Oke, terima kasih Elsa. Selanjutnya Aldina. Baik, terima kasih atas kesempatan dan Eka. Jadi komitmen saya untuk kedepannya itu menangani masalah menunda kerjaan tugas sendiri adalah kedepannya saya akan bertekad pada diri saya untuk membuang rasa malas saya jauh-jauh. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldina atas komitmennya. Jadi teman-teman, setelah tadi teman kita sudah menyampaikan komitmen yang sudah tertanam di dalam diri mereka, jadi kita sekarang akan memainkan games, yang mana games ini bertujuan untuk menumbuhkan komitmen yang ada di dalam diri kita dan untuk mengakrabkan satu sama lain juga. Jadi gamesnya itu namanya itu bola komitmen. Jadi kertas ini kita ibaratkan seperti bola. Jadi ketika dia itu melempar ke saya lempar nih ke Arta misalnya. Jadi Arta itu menyampaikan komitmen apa yang akan dia laksanakan setelah ini. Apakah teman-teman mengerti? Oke. Jadi kita mulai dari Ripa ya. Kita lempar ini ke orang. Saya berkomitmen untuk tidak lagi bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas. Saya berkomitmen untuk mengatur saya lebih baik lagi agar tidak menunda tugas. Berkomitmen saya akan mengatur jadwal saya lebih. Saya berkomitmen akan menyelesaikan tugas dan memanage waktu saya. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, sebelumnya nih saya mau bilang kalau misalnya kegiatan kita ini sudah mau berakhir, tapi saya ingin tahu nih pesan dan kesan apa yang kalian dapatkan setelah kita membahas topik ini. Apakah ada yang bisa mengajukan kesannya? Oke, baik Arta, silakan. Jadi pesan saya pada kegiatan itu, saya merasa bahwa ini sangatlah positif, di mana saya termotivasi bahwasanya kita sebagai mahasiswa akan mengerjakan tugas tidak menggunakan tugas dan menyicil agar meringankan tugas kita. Dan di mana apabila kita mengerjakan tugas kita akan stres,
juga menyusul tugas dan yang lainnya. Oke, terima kasih Elza. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang ingin berpendapat tentang pesan di hari ini? Oke, siapa duluan nih? Ardina terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan kita. Jadi setiap saya ke depan itu, saya akan manajemen waktu saya, lalu saya akan mengatur jadwal saya agar lebih sempurna untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, terima kasih Ardina. Selanjutnya, Ria. Di sini saya berpikir bahwa kita itu harus lebih produktif lagi ke depannya dengan mengerjakan tugas-tugas kita yang ada. Oke, terima kasih Ria. Selanjutnya Evan. Terima kasih PA. Saya bertindak untuk menyusun tugas dan menginvestasikan waktu untuk mengerjakan tugas yang kecil-kecil. Oke, terima kasih Evan. Oke teman-teman, saya juga ingin bertanya nih, kira-kira kapan lagi ada kita lakukan kegiatan BKP ini lagi? Siapa yang tahu? Maksudnya mungkin pendapat saya kita bisa memulai BKT ini mungkin di 3 hari dari sekarang lebih dari sekarang memikirkan apa yang kita akan bahas di 3 hari kemudian dan mungkin kita bisa melakukannya di minggu pagi dan di pagi hari sekitar jam 8 pagi. Oke, terima kasih Ria. Jadi teman-teman kita akan melakukan kegiatan ini lagi 3 hari ke depan di Digile ini mungkin di jam 8 pagi atau jam 9 pagi seperti yang dibilang Ria tadi. Jadi teman-teman, saya harap komitmen yang sudah kalian sampaikan tadi itu tuh benar-benar kalian kerjakan, bukan hanya kalian katakan tetapi juga tertanam di dalam diri kalian. Dan saya harap kalian itu mampu mengerjakan tugas itu lebih cepat, jadi tidak perlu menunda-nundanya lagi dan kalian itu tidak malas untuk mengerjakan tugasnya. Oke teman-teman, karena kegiatan kita udah akan berakhir, jadi kita itu berdoa kepada Tuhan kita yang mana sudah memberi kita kesempatan sehingga kegiatan ini berakhir dan berjalan tadi dengan lancar. Oke, di sini saya akan berdoa, membawakan doa dengan agama Islam, yang lain bisa menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih ya Allah, beri kesempatan, kesehatan sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kami diskusikan tadi dapat dimanfaatkan, dapat bermanfaat untuk kami nantinya. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta, ya Allah. Jadi teman-teman, karena kegiatan kita ini udah mau berakhir, sebelum kita melanjutkan kegiatan yang selanjutnya, jadi kita itu mau nyanyi terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita itu pulang. Oke. Jadi saya ini